Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar, kita akan bahas masalah uang dan hati. Sampai kita ini benar-benar menang terhadap uang, masalah uang. Kita bebas dari serakah, tamak, kikir, pelit, fokus kepada hal yang tidak kekal. Kita mau mengalami breakthrough dan terobosan, sehingga Tuhan menjadi satu-satunya Raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkuasa sepenuhnya, menguasai hati, pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kita akan didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, orang yang nurut dengan kehendaknya, orang yang berjalan dalam pusat kehendaknya, dan pasti didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan. Didapatin hidup menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan diri kita sendiri. Bukan memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Tetapi kita menyenangkan hati Tuhan. Kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-13, kita lihat ada orang-orang yang tamak dan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang serakah, orang yang berpaut hatinya kepada harta, sehingga dia tidak pernah mau tahu tentang Tuhan dan ujung hidupnya habis, selesai. Nah, kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus. Yesus ini berada dalam kumpulan orang banyak. Dan salah satu orang itu bertanya kepada Yesus. Berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini berarti saudaranya dia ini serakah dan tamak. Harta warisannya dikuasai. Harta warisannya digagai. Dan dia menyuruh Yesus ngomongin saudaranya yang tamak dan serakah itu supaya dia berbagi warisan. Berapa banyak dari antara kita yang seringkali ribut, gegeran, berantem masalah warisan, ujungnya mengerikan sekali. Kita tonton saja beberapa televisi atau media menyiarkan ketika seseorang, satu keluarga masih darah dan daging masih saudara kandung, gara-gara rebut warisan, ujungnya gegeran, ribut, berantem, mengerikan sekali. Ini gara-gara warisan. Kenapa kok warisan jadi rebutan? Kenapa kok warisan ini menjadi hal yang menarik? Karena orang pingin dapat kekayaan tanpa bekerja, makanya dia menginginkan warisan yang cuma-cuma. Dan warisannya karena itu didapatkan dengan mudah, pingin dikuasain semuanya. Makanya jadi orang yang serakah dan tamak. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Harta warisan jangan pernah dibuat ribut. Jangan dibuat digagain sendiri, dibuat serakah. Harta warisan itu bisa menghancurkan masa depanmu, bisa menghancurkan semua keuanganmu, bisa menghancurkan hidupmu. Seringkali saya perhatikan ada orang-orang yang tamak dan serakah. Saya lihat dari keluarga sendiri saja, ketika mereka begitu serakah dan tamak ingin menguasai harta warisan, ujung hidupnya malah kacau, rusak, dan berantakan. Saya melihat beberapa tahun yang lalu ketika orang tua saya meninggal, ternyata orang tua laki-laki saya meninggal, ternyata nggak lama kemudian, sekitar 6 bulanan, adik kandungnya bapak saya datang pingin mengambil harta. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka ribut, gegeran, bikin ribut. Kita mah hanya diam-diam saja. Karena kita nggak terlalu pusing dengan harta warisan. Karena kita tahu kita ini bekerja, diberkatin Tuhan, bukan karena harta warisan. Kita tahu Tuhan yang memelihara kita, keluarga kami. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu persis Tuhan yang kasih gaji saya dan cukupin serta jamin masa depan saya. Jadi kami nggak pernah ributin masalah warisan itu. Ternyata dia ribut pakai aparat desa ini, karena orang tua saya tinggal di desa, diributin hartanya. Padahal selama orang tua saya atau bapak saya masih hidup, tidak pernah ribut gegeran. Tetapi setelah orang tua bapak saya ini meninggal, ternyata dia ributin. Apa yang terjadi? Ternyata dari pihak aparat desa diselidikin semuanya. Ternyata itu tanah atas nama bapak saya semua. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi dari keluarganya, adiknya bapak saya itu. Istrinya tiba-tiba meninggal dan lain sebagainya. Ngeri lah kalau saya ceritakan. Karena apa? Kita lihat sampai hari ini adiknya bapak saya ini sedang sakit kritis dan mengalami hal yang mengerikan menurut saya. Belajar nih.
Ini dalam satu kejadian. Kita lihat lagi kejadian yang lain lebih mengerikan lagi. Saya dengar cerita dari keluarga. Itu dulu orang tuanya kaya sekali, banyak warisannya. Dan ternyata dari warisan orang tuanya ini digagain oleh salah satu saudaranya. Ini apa yang terjadi? Mereka memang kaya secepat, dengan cepat kilat karena dapat warisan, dijual semuanya, dibeliin ini dan itu. Dan ujungnya sampai hari ini ternyata mereka sampai melarat dan menderita. Karena tamak serakah. Harta warisan itu jangan pakai rebutan. Diselesaikan dengan baik. Kalau kamu serakah gagain, kamu pasti ribut dan gegeran serta berantem. Jangan pernah sampai ribut, gontok-gontokan masalah harta warisan. Kalau sampai terjadi keributan, udah biarin aja. Tuhan cukupin kok, Tuhan ngerti kok. Tuhan pasti bela kita kok. Nggak perlu kita sampai menyerang, memaki, merendahkan, sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Nggak ada gunanya. Kita bisa menang di pengadilan dan kita bisa serakah atas harta warisan, tapi belum tentu kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah yang kita kejar perkenanan di hadapan Tuhan? Kalau engkau serakah dan tamak masalah harta warisan, urusanmu nanti ruwet. Umurmu tidak panjang, lebih mengerikan lagi, ketemu banyak persoalan dan penderitaan. Saya nggak habis pikir kenapa selalu warisan ini jadi rebutan dan mereka nggak pernah belajar dari kejadian-kejadian yang pernah ada. Setiap orang yang ribut masalah warisan itu ujungnya tidak enak sekali loh. Saya juga nggak habis pikir sampai hari ini saya tanya, selidikin, tanya Tuhan. Ternyata harta warisan itu kalau direbutkan berarti ada yang tamak dan serakah. Ketamakan dan serakah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kita ngerebutin harta warisan orang tua kita? Kalau Tuhan berkatin tanganmu, apa saja yang dikerjakan tanganmu, usaha bisnis dan apapun juga namanya, perdaganganmu, pekerjaanmu, pasti diberkatin Tuhan. Dan pasti dibuat berkelimpahan. Jangan karena engkau malas kerja, malas berusaha, malas berpikir, ngandelin harta warisan. Yang kamu tidak pernah kerja, yang kamu nggak pernah bersusah payah, tapi pingin mendapatkan warisan itu sia-sia. Ujungnya apa? Melarat, miskin, dan menderita. Kita lihat aja kejadian dari si anak bungsu dan anak sulung. Kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-11. Ini juga ribut masalah harta warisan. Kita akan lihat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Anak bungsunya ngomong sama bapaknya, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini anak bungsunya kan memang kurang ajar. Minta warisan bapaknya masih hidup loh. Berarti dia mendoakan bapaknya mati. Karena apa? Tamak, serakah, kurang ajar, nggak tahu diri, nggak punya etika, nggak punya tata krama. Pingin menikmatin kekayaan tapi nggak mau bekerja. Pingin menikmatin hidup enak dengan hasil warisan. Dan ujungnya apa? Kita akan lihat. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Untungnya ini loh, bapaknya itu bijaksana sekali. Ini bapaknya luar biasa mengasihi anaknya, luar biasa. Udah tahu loh anaknya itu bejat, udah tahu anaknya kurang ajar, udah tahu anaknya nggak bener nih. Tapi ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi dibagi nih, anak yang sulung dapat, anak yang bungsu dapat. Ternyata si anak yang bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, setelah dia jual, dia pergi ke negeri yang jauh, dia boroskan harta miliknya, dia tidur dengan banyak perempuan, dia main pelacur, dia foya-foya, dihabiskan semuanya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia mulai melarat. Ternyata hartanya dihabiskan, tidak bisa kelola dengan baik. Warisan itu kalau nggak bisa kelola dengan baik akan menghancurkan hidupmu. Warisan itu kalau engkau nggak bisa kelola dan kamu rebutkan seperti anak bungsu ini, kamu pakai foya-foya, ujungnya kamu lebih melarat dan menderita dari sebelumnya. Akhirnya apa? Anak bungsu ini melarat nih. Saya udah lihat nih kejadian di sekitaran hidup saya, orang yang ribut masalah warisan, orang yang gegeran masalah warisan. Ini selalu ada. Dari setiap keluarga itu yang tamak dan serakah itu ada. Dan mereka kita lihat aja ujung hidupnya apa? Hancur pasti. Babak belur pasti. Lebih melarat, lebih menderita. Bahkan yang lebih ngeri lagi,
nggak panjang umur karena tamak dan serakah. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai hati kita ini memiliki ketamakan. Pingin hidup enak dengan dapat hasil warisan. Kalau kamu dapat hasil warisan dan kamu bisa kelola dengan baik, kamu pakai harta itu begitu rupa, dikelola, bisa dikembangkan seperti orang yang dipercayakan 5 talenta atau 5 uang mina itu bisa dikembangkan menjadi 10. Tapi kalau nggak bisa kelola, dipakai untuk memboroskan diri, pakai berfoya-foya, ujungnya bisa lebih melarat. Pernah ada survei ketika ada orang-orang yang dapat jackpot hadiah di Amerika itu, mereka itu bisa dapat harga ratusan miliar, bisa kaya raya ketika dia dapat jackpot, dapat undian itu. Dia ketika mereka ini biasanya orang-orang yang kekurangan, orang yang miskin, ketika dia jackpot, dia pakai untuk berfoya-foya, untuk beli barang-barang yang mewah-mewah. Dan anehnya, ketika ada orang-orang yang dapat jackpot nilainya bisa ratusan miliar gede sekali ini, ada sales-sales yang menawarkan barang-barang yang tidak penting sekali. Rata-rata mereka beli karena dia pegang duit, selama ini melarat, ternyata dia pegang duit, dia beli barang-barang yang tidak guna. Dia nggak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Harusnya kalau dia bisa mengelola harta yang didapatnya dari undian itu dengan baik, bisa dikelola, bisa dikembangkan dengan luar biasa. Ternyata setelah disurvei, ternyata orang-orang ini kebanyakan mereka akan jauh lebih melarat dan lebih banyak terjerat hutang setelah hartanya habis, Bapak Ibu. Karena apa? Ketamakan, keserakahan. Harta yang didapat dengan akhirnya harta itu dianggapnya sembarangan. Dihabisin begitu rupa. Dihabisin untuk menyenangkan dirinya. Dia pikir dengan mudah saya dapat kok, nanti dapat lagi. Ternyata ketika habis, bukannya tambah dapat lagi, tambah melarat kekurangan. Orang-orang yang dapat undian ini, hidupnya ternyata mereka lebih banyak yang lebih miskin dan lebih menderita. Karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Bapak Ibu, kemarin kita udah bahas, kita ini dipercayakan harta Tuhan untuk kita bisa kelola. Kita ini bendahara yang baik, harusnya bisa mengelola hartanya Tuhan. Ketika bisa mengelola hartanya Tuhan, harta itu bisa berkembang menjadi besar, bukan malah dibuat foya-foya, dihabiskan. Banyak orang merasa ketika diberkatin, harta itu menjadi hak miliknya. Merasa memiliki sehingga dia pakai sembarangan, dia pakai sembrono. Ujungnya apa? Bukan malah diberkatin, malah melarat, kere dan menderita. Nah, kalau kita nggak bisa ngelola keuangan dengan baik, belajar hari ini bagaimana mengalokasikan keuangan dengan tepat. Beberapa hari terakhir aja banyak hamba Tuhan juga terjebak, banyak pengusaha terjebak dengan investasi bodong, dengan tipu daya. Karena apa? Diiming-imingin dengan suku bunga yang tinggi. Matanya gelap, hatinya gelap, yang difokuskan kepada keuntungan-keuntungan ternyata dipilotkan atau memailitkan diri, saya tidak tahu. Yang jelas hasil investasinya tidak bisa dikembalikan sampai hari ini. Kan konyol namanya. Ketamakan, keserakahan akan menjerumuskan orang dan membuat mata hati orang itu tumpul dan buta. Karena yang dikejar keinginan, kepuasan, senang-senang, kelimpahan, kemewahan dengan cara yang cepat. Ini terutama hamba Tuhan, jangan sampai jatuh di area sini. Kalau kita jatuh di area sini, masalah keuangan, hatimu tidak murni. Hatimu nggak tulus, nanti melayani Tuhan, tujuannya untuk dapat upah, dapat uang. Ternyata kalau engkau nggak dapat upah dan nggak dapat uang, hidupmu biasa saja, kamu bisa kecewa dengan Tuhan. Bahkan bisa pakai ayat manapun untuk mencari keuntungan pribadi. Bapak Ibu, nih loh, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang menjadi paling berharga dalam diri kita itu apa? Harta yang duniawi atau pribadi Tuhan? Atau Roh Kudus? Kebenaran, kekekalan? Atau harta yang fana, deposito, uang, aset, warisan dan lain sebagainya? Dapatin hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita
hidup ngawur, sembarangan sembrono, ndak bisa ngelola keuangan, ujungnya malah membuat kita tambah melarat, miskin dan menderita. Nanti yang kasihan anak dan istrimu, keluargamu yang menderita kalau engkau jadi orang yang serakah, tamak seperti anak yang bungsu ini. Dia serakahkan warisan. Dia pingin warisan itu sekalipun orang tuanya masih ada loh. Ini kan gak punya etika. Ini kan gak punya tata krama. Karakternya buruk dan jelek sekali loh. Karakternya buruk dan jelek. Makanya judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Benar-benar terhilang karena kelakuannya buruk. Kita akan lihat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Ya, akhirnya melarat. Dia kerja yang serampangan dan sembrono. Dia suruh jaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepada makanan babi aja mau dimakan tidak boleh loh. Kan ini menderita. Makanya jadi orang jangan tamak dan serakah. Lalu ia menyadarin kepadanya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Di tempat aku di sini aku mati kelaparan. Di tempat bapaknya makanannya berlimpah-limpah. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Pegawai bapaknya aja kelimpahan makannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Makan ampas babi tidak boleh. Kenapa kamu kok makan babi nggak boleh? Ya kamu terima upah. Kamu serakah, kamu tamak, kamu tidak bisa kelola keuangan, nggak punya etika dan nggak punya tata krama. Apa yang terjadi akhirnya? Anak ini pulang balik. Akhirnya dia dibikinin pesta, makan kenyang. Belajar dari kegagalan anak bungsu ini. Jangan jadi orang yang tamak dan serakah. Karena tetap akan ada di sekitaran hidup kita ini orang-orang yang tidak bertobat, yang memiliki tamak, serakah, rakus, pingin menggagai dan menguasai. Apalagi kalau itu saudaramu yang pingin menggagai harta warisan. Nggak usah diajak ribut lah, diomongin baik-baik. Kalau dia masih ngotot, udah, nggak usah gegeran dan berantem. Serahin sama Tuhan. Tuhan kasih upah dalam hidupmu nanti. Tuhan gantikan. Malu kalau sampai anak Tuhan itu sampai ribut gegeran masalah warisan. Sampai ke pengadilan. Malu-maluin. Bapakmu itu kaya. Ngapain kamu ngandelin warisan orang tuamu yang gak seberapa? Makanya kembangkan skill keahlian. Minta hikmat, pengetahuan dan pengertian. Supaya dibukakan dan disingkapkan bagaimana engkau bisa membuat apa saja yang dikerjakan tanganmu. Dibuat berhasil. Lakukan itu. Jangan ribut, gegeran, dan berantem. Malu-maluin Bapak Ibu. Kita anak Tuhan mesti tahu ini. Kita memiliki sikap hati yang benar. Ini ada seseorang tanya kepada Yesus, Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ternyata saudaranya tidak bertobat. Bapak Ibu, kalau kita ini punya saudara yang tidak bertobat, siap-siap aja kita jaga hati. Kalau dia bersikap serakah, tamak, pingin menggagai, pingin menguasai, jagain hatimu, jangan sakit hati, jangan sampai kepahitan. Serahin sama Tuhan. Kalau kamu sudah mempersiapkan hatimu dengan baik di hadapan Tuhan, ketika benar-benar kejadian, kamu bisa mengendalikan diri dan kamu bisa menguasai diri. Tidak ribut, tidak gegeran, tidak berantem. Tapi kamu bisa menyerahkan di hadapan Tuhan dengan baik. Sikapmu bijaksana. Justru kalau engkau bersikap seperti anak-anak kerajaan Allah, Allah yang akan menjadi pembelamu. Kita akan lihat ayat selanjutnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Yesus bisa menempatkan diri loh. Dia tahu bagaimana dia harus bersikap dan bertindak. Dia nggak sembrono. Di ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena akhir zaman orang semakin hari semakin tamak, semakin mencintai dirinya sendiri. Yang dikejar keuntungan diri, yang dikejar kepuasan, yang dikejar kemewahan, yang dikejar segala macam yang hanya pusatnya pada diri sendiri. Tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan orang lain. Sampai tamak, serakah. Orang yang tamak dan serakah selalu merugikan orang-orang di sekitarnya. Dia bisa pakai dengan apapun, dengan cara yang culas, cara yang picik, cara yang licik.
mengelabui, membohongin, menipu, atau pakai cara apapun juga, hanya untuk membuat dirinya mengalami kemenangan. Tidak peduli dengan orang lain jadi korban atau tidak. Ini orang yang tamak. Ini orang yang serakah. Nah, orang-orang kayak begini ini masih tetap ada. Jangan sampai orang itu adalah hidupmu, dirimu sendiri. Kalau orang diri itu adalah dirimu sendiri yang ribut, gegeran, dan berantem, sukanya berubah, bertobat, ambil keputusan, jalan sama Tuhan. Tuhan akan berkati hidupmu, Tuhan akan berkati tanganmu, Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, sehingga apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Kalau Tuhan buat kamu berhasil, Tuhan punya tujuan untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Ada orang-orang yang tamak dan serakah, hanya ngambil keuntungan buat dirinya sendiri. Dan dia dapat harta itu dari korupsi, dari serakah, dari nipu, dari apapun lah namanya, atau ngerebut warisan, serakah dengan warisan. Dia pikir dia bisa menikmatin harta itu. Tanpa disadarin, anak dan istrinya, kalau ada cucu, cucunya dikasih makan harta yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terus kalau dikasih makan harta yang tidak benar, hasil dari rampasan, hasil dari keserakahan, hasil dari penipuan, apa yang terjadi dengan anak dan istrimu? Bukankah itu hasil uang yang cemar, uang yang kotor? Terus kamu berharap anak dan istrimu memiliki karakter yang baik. Lihat anak-anaknya orang yang serakah dan tamak itu. Hancur semua. Anaknya kelakuannya buruk dan jahat, bejat lagi. Kita lihat aja beberapa kali di televisi. Orang yang hidupnya tamak, serakah, rakus. Lihat anaknya. Kelakuannya busuk, jahat. Jangan sampai kita memberi makan anak, istri, keluarga kita dengan uang hasil rampasan, uang hasil keserakahan, uang hasil penipuan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah kasih persembahan ke gereja atau persembahan ke hamba Tuhan uang hasil kejahatanmu. Kamu lebih double jahatnya di hadapan Tuhan. Hasil persembahan, hasil kejahatan diberikan ke gereja itu lebih mengerikan lagi itu. Mau dicuci uangnya. Dosamu yang perlu dicuci dengan darah Yesus. Uangmu tidak bisa dicuci. Uang tetap uang kok. Jahat tetap jahat di mata Tuhan. Ya, kita harus bisa ngambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dalam ketamakan, keserakahan. Kita akan lihat lagi. Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Hidup kita itu tergantung sama Tuhan. Kita lihat kejadian beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Kita lihat ada orang-orang yang kaya, yang masih muda, punya jabatan bagus sekali, punya deposito banyak, tiba-tiba dipanggil Tuhan dalam masa pandemi. Everything is kelaris dan cerita hidupnya. Tidak ada gunanya itu harta. Kalau kita mati, harta itu tidak ada gunanya sama sekali buat kita. Mungkin kalau kita punya harta banyak, kita tinggalkan untuk warisan. Kalau itu hartanya dapat dari hasil berkat Tuhan, anak cucumu diberkati. Tapi kalau itu harta dari hasil kejahatan, anak cucumu akan malah terima kutuk. Bapak Ibu, harta kita itu bukan pengharapan kita. Kekayaan kita ini tidak menjadi sumber hidup kita. Tuhan yang menjadi sumber kita. Hidup orang kaya itu, sekalipun dia konglomerat, berlimpah-limpah hartanya, tidak tergantung kepada kekayaannya, tapi tergantung pada pribadi Tuhan. Tetap kan, Tuhan harus jadi yang utama. Makanya kalau engkau jadi orang kaya, jadi orang kaya yang pintar, bukan jadi orang kaya yang bodoh. Jadi orang yang diberkati, yang pintar, memiliki hikmat pengertian, bukan menjadi orang yang diberkati, yang bodoh. Kita akan lanjutkan lagi. Di ayat yang ke-16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya luar biasa. Kalau ini, hari ini bisa disebut dia jadi developer yang bangun perumahan di mana-mana.
apartemen, gedung, dan lain sebagainya. Ini tuan tanah, ini kaya sekali. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini nggak ada tempat lagi karena terlalu kaya. Akhirnya apa? Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barangku. Wah, dia punya planning nih, punya strategi, dia punya cara untuk bangun gedung, untuk taruh hasil tanahnya di dalam lumbung-lumbung itu, untuk jaminan masa depannya tentunya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Wah, dia punya deposito banyak, punya investasi di mana-mana, perusahaannya sudah jalan, rekeningnya nilainya gede sekali, dia punya asetnya luar biasa, mobilnya bagus. Dia ngomong sama jiwanya, jiwaku, udah relax, enjoy, udah banyak barang, banyak harta. Kamu nggak kerja berpuluhan tahun pun kamu bisa makan dari hasilmu. Enjoy, senang-senanglah, makan sana, istirahat sana, minum dan bersenang-senang sana. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Buat apa? Kita punya harta kekayaan tapi kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita pikir dengan harta kita bisa tetap umur panjang. Padahal Alkitab katakan, kita itu harus siap sedia kapanpun Tuhan panggil. Bagaimana kalau Tuhan panggil mendadak hidupmu? Apakah engkau siap didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Bukankah yang punya nyawa ini adalah Tuhan? Tuhan berkehendak ambil kapanpun juga, dan kita harus didapatin, siap sedia kapanpun waktunya. Makanya yang jadi pengharapanmu bukan harta, bukan kekayaan, bukan emas dan perak, bukan warisan, bukan kebanggaanmu, tetapi pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, harta tidak nempel dalam hati kita. Tuhan yang nempel dalam hati kita. Kita nggak dipenuhin ketamakan dan keserakahan. Kita nggak kejar pingin kaya. Kemarin kita udah pelajarin, orang yang pingin kaya itu terjebak dengan berbagai macam penderitaan kok. Jangan pingin kaya. Jadilah engkau orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan jadilah engkau orang yang diberkatin Tuhan. Orang yang diberkatin Tuhan, apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan akan bikin berhasil. Kamu jadi sales yang berhasil. Jadi pedagang yang berhasil. Jadi apa? Pengusaha yang sukses berhasil. Pegawai yang sukses. Jadi pendeta yang sukses dan berhasil. Karena didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau masih nempel, pingin kaya, pingin kemewahan, pingin memuaskan diri dengan harta duniawi, artinya engkau perlu bertobat, sadar diri. Artinya hatimu nempel masih pada harta duniawi. Hari ini Tuhan percayakan apapun, nilainya seberapapun, bersyukur, nikmatin, sembah Tuhan, cari Tuhan. Kalau kita bisa dipercaya, Tuhan akan tambahkan double porsi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, nih loh, di mana hartamu berada, hatimu berada. Jangan sampai ada harta dunia yang nempel dalam hati kita. Jangan ada sesuatu selain Tuhan yang nempel dalam hati kita. Dalam hati saya pun, saya tidak mau izinkan harta apapun nempel dalam hati saya. Supaya Tuhan dapatin saya menjadi orang yang berkenan di hati. Nah, orang-orang seperti ini tidak bakalan khawatir. Orang-orang seperti ini nggak bakalan stres. Orang-orang seperti ini dia tahu Tuhan yang akan menyediakan masa depannya. Makanya di pasal berikutnya Tuhan ngomong tentang kekhawatiran. Karena apa? Kalau orang masih nempel kepada perkara duniawi, dia masih dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan. Dipenuhi dengan tanda tanya tentang semua janji Tuhan. Tetapi orang yang mati daging, pikul salib, sangkal diri, dia tidak pingin tamak, dia tidak pingin serakah,
Dia tetap percaya bahwa hidupnya mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan tanggung jawab. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia pasti diberkati. Ketika dia diberkati, dia bisa mengelola hartanya Tuhan. Double porsi Tuhan akan tambahkan. Amin. Jangan ada tamak serakah. Pingin harta kekayaan. Pelayanan pingin terkenal. Pelayanan pingin hebat. Pelayanan pingin dipuji orang. Pelayanan pingin dapat duit. Pingin kaya. Bikin gereja supaya dapat persembahan, persepuluhan, buah sulung, dan lain sebagainya. Salah cita-citamu kalau seperti itu. Nanti ujung hidupmu gak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan selama kita tinggal di bumi ini. Bapak Ibu, kenapa saya selalu ngomong terus masalah keuangan? Karena uang ini menjadi saingannya Tuhan. Bukan iblis, tapi uang. Banyak orang mencintai uang lebih dari segala-galanya. Dia rela melakukan apapun untuk uang. Bahkan dia gak peduli kalau uang itu bukan segala-galanya. Tapi Tuhan yang menjadi segala-galanya. Yang menjadi jaminan hidup kita. Amin. Saya berdoa, ini menyingkapkan kebenaran dalam hatimu dan kau bisa ngambil keputusan yang benar dalam segala hal. Dan menjadi orang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Bukan uang dan kekayaan. Ketika Tuhan percayakan kekayaan, kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang kekurangan dan kesusahan. Membiayai pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan engkau semakin bisa dipercaya, semakin diberkatin double porsi. Supaya namanya dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Yesus menjadi harta, terutama hatimu pun berada di sana. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba firman yang nempel dalam batin kami. Terpahat dalam loh batin kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semakin dibawa, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi dan didapatin menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan ini berkati berkelimpahan. Bikin breakthrough dan terobosan. Bahwa hatinya nempel sama Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Yang butuh penghiburan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan hiburkan. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan, diagungkan di atas segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Anugerah, kemurahan, kelimpahan yang Kau berikan kepada kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. We thank you, we praise you, we adore you. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu. Bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau. Sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo ikiri miana nanamo se ikiri miana namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, oh. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.